Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, info dan masukan dari teman-teman yang berkomentar di kolom komentar itu meminta untuk dianalisis sebenarnya apa yang menyebabkan sehingga di tahun 2024 ini serangan hama wereng ini sangat masif dan banyak mengakibatkan gagal panen pada tanaman padi petani di Indonesia. Kalau kita melihat berita-berita yang bermunculan dan kiriman-kiriman video dari teman-teman petani, ini memang khususnya di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, begitu juga di Sumatera Selatan, ini diserang oleh hama wereng pada saat masa vegetatif. Teman-teman, dari hasil analisis kami bersama dengan tim, itu ada 3 penyebab dari hama wereng ini sangat masif serangannya di tahun 2024. Yang pertama adalah adanya penanaman padi secara terus-menerus, tidak ada rotasi tanaman, sehingga predator-predator yang seharusnya memangsa pada hama wereng ini itu tidak aktif. Teman-teman, kalau kita melihat rotasi tanaman ini hampir-hampir sudah tidak dilakukan lagi oleh petani. Bahkan sekarang ini pemerintah mencanangkan untuk IP 400. IP 400 ini maksudnya adalah dengan menggunakan varietas-varietas genjah yang umurnya 70 sampai 80 hari, ini diupayakan untuk bisa panen 4 kali dalam setahun. Nah, teman-teman, ketika ini yang terjadi, maka secara otomatis predator-predator yang seharusnya menjadi mangsa atau pemangsa bagi hama wereng ini itu tidak akan hidup. Kenapa begitu? Karena inang atau tanaman yang seharusnya bisa memancing pada predator-predator ini itu tidak ada. Nah, makanya kalau di negara Vietnam ataupun di Thailand itu banyak menanam tanaman-tanaman refugia. Jadi tetap tanam padi secara berterusan, tetapi mereka menanam bunga ataupun jagung ataupun kacang-kacangan yang di situ nanti ada bunganya. Sehingga pada saat nanti bunga pada refugia ini sudah berkembang atau mengembang, itu nanti predator-predator akan datang. Misalnya lebah, misalnya nanti ada jenis predator-predator yang bisa aktif memakan atau memangsa pada hama wereng tersebut. Namun kenyataannya di Indonesia ini itu tidak dilakukan. Jadi menanam padi secara terus-menerus, bahkan tidak diistirahatkan tanahnya. Ditanam padi terus-menerus, tanam padi lagi, begitu MT1 selesai, lanjut lagi MT2, lanjut lagi MT3. Sampai nanti jeda berapa bulan, masuk lagi di MT1. Sehingga bukan saja predatornya tidak hidup, bahkan tanahnya pun sudah semakin jenuh. Nah, itu teman-teman penyebab yang pertama, adanya penanaman padi secara terus-menerus. Pernah di beberapa daerah itu dicanangkan dirotasi, jadi 2 kali padi, 1 kali jagung, atau kacang-kacangan. Nah, sehingga nanti ada rotasi di situ. Nah, ini predator-predator yang harusnya bisa memakan si hama wereng ini, itu bisa
aktif juga, bisa hidup juga. Nah, karena kenapa? Hama-hama predator-predator penghisap ini itu kan sukanya pada tanaman-tanaman yang ada kembangnya, sehingga mereka nanti terpancing untuk datang dan saling memangsa. Jadi simbiosis mutualisme itu terjadi. Nah, karena misalnya tidak ada itu, ya akhirnya werengnya menjadi sangat masif serangannya. Begitu juga misalnya di hama tikus. Hama tikus ini kalau dulu-dulu itu tidak semasif sekarang. Kalau dulu ada ular yang bisa memakan si tikus ini, ada kelelawar yang bisa memangsa si tikus ini, karena populasinya itu berimbang. Tapi kalau sekarang ini di sawah-sawah pun hampir kita tidak pernah ketemu dengan ular. Bahkan jumlah kelelawar pun ini karena hutan ini sudah tidak ada, maka tempat untuk mereka berkembang biak atau untuk hidup itu sudah tidak ada. Sehingga yang timbul nanti ini adalah populasi hama perusak. Seperti misalnya wereng, seperti misalnya tikus. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan insektisida terlarang. Jadi banyak kita melihat insektisida sintetik atau insektisida kimia ataupun fungisida kimia ini justru menjadikan hama ini semakin kebal. Nah, jadi menjadikan hama ini semakin kebal. Dan yang kedua, tidak mampu menembus pada telur-telur dari misalnya kalau penggerek itu tidak bisa. Sehingga penggunaan insektisida inilah yang memacu adrenalin pada hama wereng ini untuk terus aktif dan berkembang biak. Jadi mestinya kalau di kami itu selalu melakukan penelitian-penelitian terbaru, sehingga yang tadinya ini hama istilahnya kebal atau resisten, ini bisa kita patahkan dengan formulasi-formulasi pestisida nabati. Nah, karena kalau pestisida nabati ini meracuni pada hama-hama penyerang tanaman ini, tetapi aman bagi lingkungan dan manusia. Nah, sehingga itu tidak akan terjadi yang namanya resisten. Kalau bahan-bahan kimia ini rata-rata resisten. Apa buktinya bahwa insektisida sintetik atau insektisida kimia ini menyebabkan resisten? Ya buktinya tidak habis sama itu. Kalau misalnya insektisida ini tidak menyebabkan resisten, harusnya sudah tidak ada hama itu, karena misalnya dia memakai yang sistem kontak langsung mati. Nah, itu kan. Tapi ternyata kan tidak, semakin masif serangannya, semakin kuat serangannya, bahkan merusaknya pun semakin kencang gitu. Akhirnya karena itu sudah tidak bisa dibendung, maka korbanlah petani kita. Ada yang gagal panen, ada yang dipanen sisa-sisanya saja yang di pinggir-pinggir. Nah itu, jadi menggunakan pestisida atau lebih spesifik yaitu insektisida dan fungisida yang resisten. Inilah teman-teman yang menyebabkan hama si wereng ini semakin aktif, semakin semakin masif menyerang pada tanaman padi petani. Yang ketiga adalah tidak seimbangnya pemberian pupuk pada tanaman padi. Jadi karena yang dikenal luas oleh petani itu hanya urea dengan ponska, sehingga keseimbangan pada nutrisi tanaman padi ini menjadi hal yang menyebabkan hama wereng itu juga menyerang sangat aktif. Teman-teman, dari puluhan tahun teman-teman petani ini pedomannya hanya dua. Kalau nggak urea, ya ponska. Kalau nggak ponska, ya urea. Hanya dua itu yang sangat dikenal dan familiar di tengah-tengah petani kita. Karena bantuan dari pemerintah pun hanya dua ini. Kalau dulu-dulu pernah ada bantuan KCL, ada ZA, ada TSP, sekarang sudah tidak ada lagi.
Nah, artinya apa? Dengan pemberian dua jenis pupuk itu saja yang terus-menerus, maka keseimbangan serapan nutrisi pada tanaman padi ini menjadi tidak sempurna, sehingga daya tahan tubuh pada tanaman padi ini rendah. Imunitas tanaman padi ini menjadi rendah, sehingga diserang sedikit pun sudah rusak tanaman kita. Nah, kenapa? Karena tidak ada pertahanannya dari dalam padi itu sendiri. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Ya, itu tadi begitu diserang sudah langsung KO seperti itu. Sama dengan manusia. Kalau manusia ini makannya pagi siang sore malam hanya nasi dengan sayur aja misalnya, mesti ada nutrisi yang lain yang akan tidak seimbang. Ya mesti harus makan sayur, mesti harus ada ikannya, mesti harus misalnya ada tempe. Sehingga apa? Keseimbangan nutrisi itu terpenuhi. Tapi kalau memupuknya hanya urea, NPK, ya kan lama-lama tanah ini menjadi tandus. Lama-lama tanah ini menjadi keras. Nah, ketika sudah terjadi itu, maka efeknya ke tanaman menjadi tidak seimbang, menjadi imunitasnya rendah. Begitu diserang oleh hama sedikit saja, langsung rusak tanaman padi itu. Nah, itu yang menjadikan tanaman kita sangat mudah terserang oleh serangan hama itu. Bukan hanya wereng, dari penggerek juga seperti itu, dari jenis penyakit kresek dan hawar daun juga begitu. Karena tanaman ini tidak seimbang nutrisinya, ya sudah, akhirnya dia tumbuh ala kadarnya. Nah, karena buktinya kalau kita mau bilang dari tahun berapa ke tahun berapa, panennya segitu-segitu aja. Panennya di angka 4 ton, 3,5 ton, paling tinggi di 5 ton. Nah, kenapa begitu? Karena yang diberikannya segitu juga. Nah, coba kalau itu diseimbangkan, tetap misalnya menggunakan urea, tetap menggunakan NPK, tapi sebatas untuk memenuhi kebutuhan ini saja, jangan berlebih. Nah, yang lebihannya ini coba diganti dengan pemberian garam krosok, diganti dengan pemberian pupuk organik, diganti dengan pemberian asam humat misalnya, atau ditambahkan unsur silikanya, ditambahkan unsur kalsiumnya, sehingga kompletitasnya ini nutrisi itu bisa terjaga. Di dalam tanah ini kaya akan kandungan mineral-mineral, kaya akan kandungan unsur hara, sehingga tanaman kita ini bebas memilih unsur apa yang dibutuhkan. Tapi kalau yang kita kasih cuma NPK saja, maka 3 itu yang diserap oleh tanaman kita, ya nitrogennya, ya fosfatnya, ya kaliumnya. Begitu dia butuh kalsium, udah nggak ada stoknya di dalam tanah. Dia butuh silika, tidak ada stoknya dalam tanah. Sehingga yang terjadi, sudahlah tanaman kita tidak maksimal dalam pertumbuhan vegetatif dan generatifnya. Begitu dia diserang hama ataupun penyakit, gampang terserangnya. Nah itu teman-teman. Jadi kenapa ini kita lakukan penelitiannya? Karena ini menyebabkan petani rugi. Ini menyebabkan petani turun penghasilannya. Tugas kami sebagai praktisi, tugas kami sebagai peneliti bersama dengan teman-teman untuk meneliti apa penyebabnya. Kenapa wereng ini sangat masif? Kenapa penggerek batang ini sangat masif? Ternyata akumulasi semuanya ini, itu 3 tadi. Mau dari tikus, mau dari penyakit kreseknya, hawar daunnya, mau dari werengnya, mau dari walang sangitnya, itu 3 penyebabnya. Yang pertama, karena menanam padi secara terus-menerus, tidak ada rotasi tanaman. Yang kedua, penggunaan insektisida yang berlebihan, insektisida sintetik, khususnya yang kimia. Nah, yang ketiganya karena tidak adanya terjadinya pemupukan yang tidak seimbang. Tidak seimbang maksudnya unsur nutrisi yang dikandung oleh pupuk itu. Yang ada hanya urea, yang ada hanya NPK, itu pun harus antri.
untuk mendapatkan yang subsidi. Nah, teman-teman, berubahlah dari sekarang. Ubahlah semua yang kebiasaan-kebiasaan yang kita sering lakukan ini yang tidak produktif. Misalnya dengan hanya menggunakan tadi NPK, tambahlah garam di situ, tambahlah pupuk-pupuk organik yang nantinya bisa membantu kombinasi untuk unsur hara di dalam tanah. Tambahkan di situ misalnya asam humatnya agar nanti tanaman kita bisa kembali subur begitu. Tambahkan mikroorganisme, pupuk-pupuk hayati, agen-agen hayati sehingga kekayaan mikroorganisme di dalam tanah kita semakin bervariasi. Nah, itu sehingga nanti tanaman kita ini betul-betul imunitasnya tinggi. Karena kuncinya itu di imunitas tanaman. Imunitas tanaman terjadi ketika keseimbangan nutrisi itu juga terjadi. Tapi kalau nutrisinya tidak seimbang, tidak cukup ini jenis-jenis yang dibutuhkan, maka penurunan imunitas tanaman padi kita akan terjadi. Kalau sudah rendah imunitasnya, pasti serangan hama bisa cepat merusak. Penyakit juga seperti itu. Itu teman-teman. Jadi merawat padi ini tidak ada bedanya dengan merawat manusia. Tidak ada bedanya dengan merawat hewan. Tentu tidak hanya dengan satu atau dua jenis saja yang kita perlukan. Tapi butuh jenis-jenis yang lain yang sifatnya bukan pokok tapi dibutuhkan. Contoh kayak unsur hara makro, ada mikronya. Mikronya ini bermacam-macam. Nah, itu kan dibutuhkan tetap, tetapi tidak dengan jumlah banyak. Makanya kita menyarankan penggunaan pupuk organik, menyarankan penggunaan pembenah tanah, menyarankan penambahan garam krosok. Supaya apa? Supaya unsur-unsur yang sifatnya mikro ini itu dapat terpenuhi. Sehingga tanaman kita bisa lebih maksimal di dalam imunitasnya. Dan yang lebih penting lagi, di dalam nanti pembuahan ini itu bisa sempurna seperti itu. Terima kasih teman-teman. Saya kira cukup sekian ulasan kita hari ini. Semoga dengan sharing ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan bagi teman-teman petani semua di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.